Haleluya, haleluya. Ketemu lagi dengan saya Daud Ali. Berbagi ayat. Hari ini kita akan menemukan ayat dari Alkitab. Apa yang akan kita baca hari ini? Biarlah kita mendapat kekuatan yang baru setiap hari dari Tuhan, karena kita membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Bapa di surga, agar kita boleh berjalan di dalam dunia ini, di dalam tuntunan Tuhan. Ayat hari ini kita dapat Mazmur 23 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Mazmur 23 ini bagi orang Kristen saya pikir ini tidak asing lagi, karena ayat ini sudah banyak dijadikan suatu lagu pujian. Salah satunya saya pernah mendengar dinyanyikan oleh penyanyi Adema Nahutu. Mazmur ini ialah Mazmur Daud, di mana Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Jadi Tuhan, kira-kira liriknya saya masih ingat itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun, kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan Mazmur 23 ayat 6-nya dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bersyukur karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita ingat saudara, orang yang baik, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang kita ingat ayat sebelumnya, Yesus berkata juga, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan, kata Yesus. Karena Yesus adalah gembala kita, dia mengenal domba-dombanya. Biarlah kita mengenal suara gembala kita. Biarlah kita, Tuhan itulah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita, dia akan membawa kita, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ayat hari ini saudara-saudara sangat menghibur kita, sangat menguatkan kita. Ini ayat adalah ayat yang sangat terkenal, di mana Daud menggambarkan Tuhan itu adalah gembalanya. Tuhan itu akan membawa dia ke padang yang berumput hijau. Sekalipun Daud itu mengalami di dalam bayang-bayang maut, dia tidak takut. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena gada Tuhan dan tongkat kekuasaan Tuhan itulah yang Daud pegang. Tuhan itulah kita tahu sendiri, Daud ini adalah seorang gembala. Dia punya pengalaman kalau ada domba-dombanya yang diserang oleh binatang buas, Daud akan melindungi
akan bahkan akan, kalau ada beruang yang akan menerkam domba-dombanya, Daud sebagai gembala, bahkan dia berani merobek mulut beruang itu. Jadi Daud saja sebagai gembala, bagaimana dia melindungi dan membuat domba-dombanya aman dari serangan. Apalagi Yesus gembala yang baik. Bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi ada persoalan dalam bayang-bayang maut, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Tetapi kita ingat, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Jadi ini dialami oleh Daud. Jadi walaupun Daud itu banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak tantangan, di mana dia pernah waktu itu terkenal juga ini kisah Daud, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana seorang yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel pada waktu itu, karena Goliat ini adalah tentara yang gagah, yang perkasa, bahkan besar sekali, sangat kuat. Dia menantang barisan orang Israel untuk melawan dia. Orang Israel takut sekali dengan Goliat ini. Tetapi Daud berkata, engkau menantang orang Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau datang dengan kekuatan gada dan tombakmu itu, dan aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang aku kenal. Jadi Daud menulis lagu ini sudah menjadi banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi rohani Kristen. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan saya, kalau saudara-saudara ingat, waktu penyanyi tahun 70-an, yaitu orang Ambon yang bernama Ade Manahutu, yang terkenal dengan nyanyinya Nona Anna. Tetapi dia menyanyikan Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya dengar sekarang Ade Manahutu itu menjadi pendeta. Dia meninggalkan dunia nyanyinya, dia menjadi pendeta, dan dia lebih lebih senang mengabarkan, memberitakan firman Tuhan. Karena di mana firman Tuhan itu berguna bukan untuk hidup ini saja, bahkan untuk hidup yang akan datang. Jadi biarlah kita menjadikan Tuhan itulah gembala kita. Kalau Tuhan gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, tapi gada dan tongkat kekuasaan dan otoritas dari Tuhan itulah yang menghibur kita, karena Dia berjanji tidak akan meninggalkan orang-orang yang berlindung kepadanya. Daud berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan itulah tempatku berlindung. Tuhan itulah gembalaku. Tuhan itulah kekuatan gunung batuku yang kokoh. Jadi saudara-saudara, saya tidak tahu apa masalah saudara, karena hidup ini tidak mungkin tanpa masalah, saudara. Selama kita hidup, ada aja problem dan masalah. Masalah keuangan kah, masalah kesejahteraan kah, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, selalu ada masalah. Tapi kalau kita mau dituntun oleh gembala yang agung,
Tuhan akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Itulah yang dialami Daud. Daud mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi Daud menjadikan Tuhan itulah gembalanya. Dan Tuhan itulah batu karangnya. Tuhan itulah kekuatannya. Kepada Tuhanlah dia percaya. Makanya Daud bisa berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan Daud berkata, lebih bagus 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Begitu bagaimana Daud mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kita juga merasakan, mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu baik. Dia mengasihi kita. Bahkan Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Dan akulah gembala yang baik. Jadi kalau ada Yesus dalam hidup kita, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Dia Raja atas hidup kita, agar kita mendengar suaranya, dan agar Dia mengenal siapa kita, dan supaya kita mengenal dan mendengar suaranya yang berkata bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan. Biarlah kita diam dalam hadirat, dalam kemauan, dalam firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Betapa luar biasanya kalau kemurahan dan kebajikan mengikuti kita seumur hidup kita. Saudara mau kemurahan dan kebajikan mengikuti Anda? Saya mau. Biarlah kemurahan dan kebajikan mengikuti saya seumur hidup saya, dan saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji syukur dan terima kasih saudara-saudara, di mana ayat hari ini kita ingat ayat demi ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan itu dahsyat, bahwa Dia membawa kita kepada pelabuhan kesukaan kita. Itu ayat sebelumnya. Sekarang Tuhan, apa yang akan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, karena Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawaku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Anda mau diikuti oleh kebajikan dan kemurahan? Hiduplah dalam firman Tuhan. Kita bisa lihat Daud berkata, dari dia muda sampai putih rambutnya, tidak pernah dia lihat orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengakui Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah anak cucunya meminta-minta roti. Jadi saudara-saudara, kita ingat kisah-kisah orang yang takut akan Tuhan. Salah satunya Yusuf.
Dia takut dengan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Kita ingat kisahnya waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya dan dia jadi budak di rumah Potifar, di mana istri Potifar ini sangat sangat tertarik dengan Yusuf karena Yusuf gagah dan elok perawakannya dan baik sikapnya. Dan Yusuf diajak oleh majikannya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Daud diajak tidur oleh majikan perempuannya. Tetapi Daud takut akan Tuhan, bagaimana aku akan berbuat dosa yang sebesar ini. Nah, Daud lebih bagus dia dipenjara oleh karena kebajikan, oleh karena kebenaran. Oleh orang yang seperti Daud ini kita lihat walaupun banyak persoalan, banyak masalah-masalah yang timbul karena dia benar, karena dia baik, karena dia takut akan Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan. Yusuf bagaimana akhirnya? Yusuf akhirnya dituntun Tuhan menjadi seorang menteri di negeri orang asing. Dari dalam penjara, Yusuf keluar sebagai Perdana Menteri di Mesir. Bahkan tidak ada selain Raja Mesir, tidak ada yang lebih hebat dari Yusuf. Karena Raja menyerahkan segala otoritasnya kepada Yusuf. Jadi saudara bisa lihat bagaimana perjalanan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menuntun dia kepada air yang tenang. Bahkan Yusuf itu Yusuf akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi satu bangsa, bahkan saudara-saudaranya yang menjual dia tadi akhirnya juga dia menjadi berkat bagi orang Israel juga, bagi keluarganya, bagi bapak ibunya, bagi kakak-kakaknya, bagi adiknya. Yusuf bisa menghidupi oleh karena hikmat yang dari Tuhan, oleh karena kepandaian yang dari Tuhan. Yusuf bisa dituntun Tuhan. Maaf saudara, saya agak masih batuk. Yusuf bisa dituntun Tuhan untuk memberkati banyak orang. Jadi Tuhan bisa menuntun kita untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan orang lain. Jadi saudara-saudara, kalau kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu artinya kita mengakui Tuhan, dan Tuhanlah yang memegang segala hari depan kita. Kalau kita menyerahkan, Tuhan merancangkan hari depan yang baik untuk kita. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita ke kiri atau ke kanan, berjalan atau berhenti atau bagaimana, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ayat hari ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Maaf saudara, saya masih batuk. Jadi saudara-saudara ingat Mazmur 23 ini, saya kira tidak asing lagi bagi orang Kristen, tetapi bagi orang-orang yang dalam masalah,
yang dalam problem. Kalau kita jadikan Tuhan itulah perlindungan kita, kekuatan kita, kita akan dibawa oleh Tuhan ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Kita mungkin gelisah, hidup kita mungkin gak nyaman, kita dalam gersang, dalam masalah, dalam padang gurun, dalam problem yang sulit. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya Tuhan tambahkan. Nanti kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yesus berkata, kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Jadi kalau kita dalam tanggungan, dalam masalah, dalam problem, kita merasa sendirian, percayalah Tuhan melihat Anda, Tuhan mengasihi Anda, ada Anda tinggal datang dan meminta Tuhan hadir dalam hidup Anda, dan akuilah Tuhan dalam segala hidupmu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Akuilah kamu memerlukan Tuhan, dan mintalah Tuhan hadir dalam hidup kita, dan Tuhan akan berperkara untuk masalah kita, untuk segala hal yang kita hadapi. Daud berkata, dari dia muda sampai dia tua, tidak pernah orang yang berlindung dan percaya kepada Tuhan itu ditinggalkan Tuhan. Dan tidak pernah dilihat oleh Daud anak-anak cucu mereka yang takut akan Tuhan itu, anak cucunya meminta-minta roti, atau anaknya jadi pengemis. Karena Yesus berkata, di Injil Yohanes 1 berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dan tidak menerima dia. Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi barang siapa yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita sebagai gembala yang baik, dan Yesus akan menuntun kita ke padang rumput hijau, kepada air yang tenang, jiwa kita bisa gelisah dan hidup kita bisa gersang. Tetapi Yesus tahu cara menuntun orang ke padang yang berumput hijau, karena Yesus adalah gembala yang baik dan dia mengenal domba-dombanya. Jadi Daud saja sebagai manusia, dia pernah menjadi gembala di padang pasir. Tetapi Daud, kalau ada musuh, kalau ada serangan dari binatang buas, Daud itu berani merobek itu mulut beruang. Jadi Daud itu membayangkan Tuhan itu hebat. Jadi Tuhan itulah gembalaku. Dan Daud sudah membuktikan itu. Bagaimana seorang panglima perang, orang yang sangat ditakuti, yaitu Goliat. Daud berkata, kamu datang dengan segala kekuatanmu, aku akan datang kepadamu dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita hidup dalam nama Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takuti? Sebab kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ingatlah Mazmur 23 ayat 6 ini adalah pengalaman Daud. Daud mengalami bersama Tuhan. Anda ingin mengalami bersama Tuhan? Bersama Tuhan itu kita cakap menanggung segala perkara. Setiap orang yang berjalan bersama Tuhan, dia pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Yusuf diberi kekuatan oleh Tuhan. Daud diberi kekuatan oleh Tuhan. Abraham diberi kekuatan oleh Tuhan. Musa diberi kekuatan oleh Tuhan. Yakub diberi kekuatan oleh Tuhan.
Paulus diberi kekuatan kepada Tuhan. Paulus berkata, apa yang bisa membuat kita terpisah dari kasih Tuhan? Tidak ada. Penderitaan, Paulus itu dipukuli, dirajam. Berkali-kali dia mau mengalami kecelakaan. Mau dibunuh. Dirajam pakai batu. Kena cambuk. Kapalnya karam, digigit ular. Tetapi Paulus berkata, tidak ada yang membuatku terpisah. Aniaya tidak membuat aku terpisah dari Tuhan. Apa? Sakit penyakit tidak akan membuat terpisah aku dari Tuhan. Ketelanjangan, siksaan, atau apa? Tidak ada yang dapat memisahkan aku, kata Paulus, dari kasih Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi, saudara, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada, saudara, kecuali kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Selama kita tinggal dalam kasih karunia Tuhan, aniayakah, ancamankah, itu tidak akan membuat kita terpisah, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Tuhan Yesus memberikan roh kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan Roh Kudus itu, dengan Roh Tuhan itu, kita cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Karena hidup ini tidak mungkin tanpa masalah. Hidup ini selalu saja. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Tidak ada. Jangankan orang susah, jangankan orang yang tidak punya. Presiden sekalipun, raja sekalipun, pasti mempunyai problem. Tetapi berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya dan berlindung kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya dan berlindung kepada Tuhan, di Mazmur 23 ayat 6, apa yang mengikuti dia? Mazmur 23 ayat 6, apa yang mengikuti orang yang berlindung kepada Tuhan? Seperti Daud ini, dia berlindung, dia percaya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan itulah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah bayang maut. Gadamu dan tongkat itu yang akan menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara-saudara, ayat hari ini kita dapat ingatlah, Anda akan diikuti oleh kebajikan, Anda akan diikuti oleh kemurahan dalam hidup Anda. Jadi jadikanlah Tuhan itu gembala kita. Biarlah kita sebagai domba, kita mendengarkan suara gembala kita. Karena Tuhan itu gembala yang baik. Kalau kita mendengarkan suara gembala kita akan membawa kita ke air yang tenang, kepada yang rumput hijau. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Berkali-kali orang benar jatuh, tetapi dia bangkit. Dan dia ditolong Tuhan. Orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang hidup kita. Tuhan menopang perjalanan kita. Jadi saudara-saudara, orang benar jatuh, dia bangkit. Tapi orang fasik jatuh, dia binasa. Biarlah kita hidup jadi orang benar. Kita orang berdosa, biarlah kita memberi diri kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita memberi diri kita dibenarkan, ingat ayat 1 Korintus 6 ayat 11. Kita yang telah memberi diri kita dibenarkan, disucikan dalam nama Yesus Kristus dan oleh Roh Allah. Roma 5 ayat 9. Kita yang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi kalau kita ketika berdosa saja Tuhan telah mengasihi kita, apalagi kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti lebih dikasihi lagi oleh Tuhan.
Kan itu saudara ayat hari ini. Ingat Mazmur 23 ini ayat 6 bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Biarlah kemurahan dan kebajikan mengikuti Anda dan keluarga Anda dan teman-teman Anda dan siapapun yang kita kasihi. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Daud Ali berbagi ayat berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena kita hidup, ingat firman Tuhan itu ini berguna untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk menegur kesalahan, jadi untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi kita perlu firman Tuhan untuk menegur, mendidik, dan memperbaiki kelakuan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi dengan Daud Ali berbagai ayat berikutnya. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu.